sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan Imam Al-Bazzar, Nabi suatu hari pernah naik ke atas mimbar, yang mana memang Nabi itu berdiri biasanya apabila berkhutbah itu di tangga yang ketiga, macam ini nah. Jadi Nabi itu berdiri di anak tangga yang ketiga. Ini sekedar anekdot saja dulu, sekedar mukaddimah saja, bahwa Nabi Muhammad itu ketika berkhutbah beliau berdiri di anak tangga yang ketiga. Setelah Nabi SAW wafat, maka Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan Nabi itu tidak mau berdiri di tangga yang ketiga, karena beliau merasa itu adalah tangganya Nabi, sehingga beliau memutuskan apabila menyampaikan khutbah beliau berdiri di tangga yang kedua. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar kemudian merasa tidak pantas berdiri di tangga kedua, karena jelas-jelas itu adalah tangga dari pengganti Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar memilih di tangga pertama. Jadi Nabi tangga ketiga, Sayyidina Abu Bakar tangga kedua, Sayyidina Umar tangga pertama. Begitu wafat Sayyidina Umar syahid, maka Sayyidina Utsman naik menjadi khalifah, dan ketika beliau berkhutbah beliau naik ke tangga yang kedua. Tangga di mana Abu Bakar berdiri, di situ Utsman berdiri. Meninggal Sayyidina Utsman juga syahid, naik Sayyidina Ali. Ketika berada di Madinah, Sayyidina Ali itu berdiri di tangga di mana Nabi berdiri. Jadi kalau ada orang khutbah berdiri di tangga ketiga, berarti ia mengumpati Nabi dan Sayyidina Ali. Kalau ada orang memilih berdiri di tangga kedua, berarti ia mengumpati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Kalau ia berdiri di tangga pertama, berarti ia mengumpati Sayyidina Umar. Jadi kita kada usah ribut cuma gara-gara tangga aja. Pokoknya tangga di mana bubuhan masjid menyiapkan itu dan berdiri di situ. Kada usah terlalu ribut hanya karena masalah anak tangga. Nah, karena Nabi kita katakan dari naik di tiga anak tangga, maka di setiap kali Nabi naik anak tangga itu Nabi mengucapkan amin, dan ini hadis sahih lah. Sahih. Nah, tenang merangkum di pinggir, bukan merangkum tuh. Bagus juga. Jadi begitu di tangga pertama Nabi mengucapkan amin, di tangga kedua amin, di tangga ketiga amin. Maka sahabat bingung, ujar sahabat, ya Rasulullah, pian kenapa beramin? Nang berdoa siapa? Karena amin itu identik apabila orang berdoa baru beramin. Ini nang berdoa kadang-kadang apa jadi pian beramin? Maka Nabi mengatakan, ujar Nabi, aku mendengar apa yang kamu tidak dengar, dan aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Ujar Nabi, aku tadi melihat Jibril, dan aku mendengar Jibril berkata, raghima anfum mri'in. Cara bahasa kita tuh wail, celaka. Celaka ujar Jibril. Siapa yang celaka? Nang pertama ujar Jibril, idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Yaitu orang yang apabila ngaran pian disambat di hadapannya, inya kada bersolawat lawan pian. Orang yang nama Nabi disebut di depannya kada bersolawat lawan Nabi. Nah, ini orang yang mendapatkan celaka dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Amin ya Nabi. Itu yang pertama. Nang sahabat kebingungan dapat jadi Nabi ba'amin. Jelas kira-kira lah. Jadi jangan pian dengar nama Nabi terkecuali di situ pian bersolawat. Jadi jangan biarkan nama Nabi itu berlalu saja tanpa kita bersolawat kepada Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, macam itu, sahut, disahut. Jangan kita berdiam. Di dalam riwayat lain Imam Ahmad meriwayatkan al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi.
Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika nama Nabi disebut di depannya nya kada bersolawat lawan Nabi. Nah, itu orang pelit tuh. Behimat nyambati orang engken. Padahal pelit yang paling dahsyat itu ya kada mau bersolawat lawan Nabi, itu dong pelit benar. Namun masalah orang duit kada berbagi, bisa jadi hadapan kitanya kada berbagi, tetapi di belakang sadanya berbagi kuat benar. Ya kadang-kadang kita itu pian tahu lajar lawan haji anu tuh tahu wae tuh seke itu je kan orang betakun pian tahu lah lawan haji anu, jawabannya tuh tahu atau kada. Ini beputing belakangnya tahu wae jarang seke tuh aja. Nah, sekeknya kita ini menilai itu masalahnya sebuting aja kadang-kadang. Kenapa? Kada bisa bebarian gitu aja. Padahal si Din tuh rajin berbagi ke panti asuhan memberi baras, ke pesantren memberi baras, rajin. Cuma masalahnya sebuting aja kita nih. Kita nang kada dibari si Din. Nah, lalu ketika kita kada dibari, lalu engken aja orang. Itu masalah kita tuh kayak itu. Padahal si Din berbagi kemana-mana rajin. Cuma kebelujuran saurang kada bisa kena. Lalu engken Jadi kadang manusia tuh bisa jadi engken dinilai orang, padahal ini dermawan di sisi Allah. Nah tapi engken yang bujur-bujur engken atau pelit tadi adalah orang yang apabila nama Nabi disebut inya kada bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua, kita lanjutkan aja, kita percepat karena bukan itu tema pembahasan kita. Yang kedua, man adraka walidayhi au ahadahuma falam yadkhulil jannah, yaitu orang yang inya bertemu lawan kuitannya. Maksudnya Allah memberi inya umur, memberi juga orang tuanya umur, sama-sama berumur panjang, lalu inya bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya bapaknya mati mamanya hidup, mamanya mati bapaknya hidup. Ya terserah yang mana kah, abahnya kah, mamanya kah. Maka orang celaka yang kedua adalah orang yang bertemu dengan orang tuanya, tetapi sayang orang tuanya tidak menjadi sebab inya masuk ke dalam surganya Allah. Paham maksudnya lah? Inya bertemu orang tua, tapi kok inya kada bisa menjadikan orang tuanya ini sebagai sebab inya masuk surga. Nah, rugi benar orang tuh jelas. Amun pintu yang paling ganal nih inya kada masuki, pintu mana lagi inya nak masuki? Orang tua ini pian dikatakan apabila pagi ini kita berbuat yang tidak, pagi ini berbuat yang tidak baik, atau berbuat yang haram, berarti Allah murka kah, ridho kah? Bila kita berbuat dosa, Allah ridho kah, murka kah? Murka. Tetapi di hari yang sama orang tua kita ulah ridho. Kita buat orang tua kita ridho, maka dalam tanda kutip lah Allah itu mengalah, memilih untuk meridhoi orang itu karena ridho orang tuanya. Tetapi sebaliknya, kalau di pagi hari pian sembahyang duha, sembahyang isyraq, membuat Allah ridho, tetapi di hari yang sama pian hardik orang tua, atau pian berbuat sesuatu yang menyakiti hati mereka, atau berbuat durhaka di hari itu, lalu orang tua itu murka, maka Allah akan mengikuti murka orang tua. Padahal Tuhan sarik, tapi orang tua ridho. Makanya dikatakan ridhollah fi tahu aja berarti itu kita ridho Allah itu diletakkan pada ridho kuitan. Ada cerita lah sebelum kita masuk ke poin ketiga, ini sekedaran aja. Amun kita tuntung ini kesungssungan juga kan. Hanya jam 6 kurang 10. Haji Peri kada nukar ke tempat kandangannya kalau subuh nih. Ya kadang pian masih hari pertama ini bisa kan, tapi ingat juga jangannya Nasir mah andaki di sini baju bisa tekin dong misalnya.
Jadi ada cerita diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau namanya Uyunul Hikayat. Jadi ujar Ibnul Jauzi, beliau mendapatkan cerita dengan sanad yang bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi Muhammad. Anas bin Malik ini boy kayak ini kayak kakak-kakak ini umur 10 tahun diantar wadah Nabi. Jadi umur 10 sudah diantar ke wadah Nabi untuk melayani Nabi dan hidup bersama Nabi selama 10 tahun. Nah, ini termasuk sahabat yang berumur panjang. Suatu hari Sayyidina Anas mengatakan, "Udana syaban minal ansar." Aku pernah mengunjungi seorang pemuda dari kalangan Ansar yang sedang sakit. Garing ko elami sih. Famana brau hatta qada ajalu, maka kami tidaklah pulang dari situ terkecuali Allah telah mencabut nyawanya. Berarti meninggal orang tua. Begitunya meninggal, ujar Sayyidina Anas, fa aghbadna ala ainai wa madadna alaihi bisawb. Maka kami tutupi matanya dan kami apa aja kita kain itu kami tarik untuk menutupi wajahnya. Begitu dia telah ditutup kain, maka mata kami ini tiba-tiba terarah kepada seorang perempuan yang duduk di sisi kepalanya. Walahu ummun ajuz. Dia memiliki ibu yang sudah tua. Bingung Sayyidina Anas kayak apa mahabari nenek nih. Akhirnya sudahlah kami sampaikan, "Nek, pian sabar nih lah." Kenapa? Karena ujar Sayyidina Anas, pian sabar, mudah-mudahan Allah memberikan pian pahala atas musibah pian ini. Maka si nenek ini bingung. Nenek ini tua dan di dalam riwayat itu dikatakan nenek ini tidak lagi melihat. Mungkin katarak kalau bahasa kita sekarang. Kada terlalu melihat lagi. Maka nenek tadi bertakun, ujar Sirin, musibah apa? Kenapa jadi aku disuruh sabar? Amata ibni, mati kesin anakku. Maka Sayyidina Anas mengatakan, "Naam, inggih nek anak pian ninggal." Jadi ujar si nenek, "Ahakun mata kulun, apakah nang ikam sampaikan itu bujur kalau anakku sudah meninggal?" Ujar Sayyidina Anas, "Inggih nek anak pian meninggal." Fabakat, maka nenek tadi tiba-tiba bertitik banyu mata mendengar anak meninggal. Dah titik banyu mata dan kada banyak suara. Famaddat yadaiha ilas sama, maka nenek ini langsung mengangkat tangannya ke langit. Ba'du lawan Tuhan. Lalu nenek itu mengucapkan kalimat, "Allahumma inni qad amantu bika wa hajartu ila rasulika raja'an an tughithani fi kulli syiddah." Ujar si nenek tadi, "Ya Allah, ulun ini beriman lawan pian, berkumpul bersama Nabi pian. Itu tujuan ulun adalah supaya kalau ulun kesulitan pian tolong." Dan ulun ini kesulitan karena selama ini yang mau urusi ulun anak ini. Selama ini yang mau urusi ulun adalah lelaki ini, anak ini. Inya meninggal, susah ulun. Maka ujar perempuan tadi, "Allahumma rfa'anni musibatal yawm." Ya Allah, angkatlah bagiku musibah ini. Karena ulun belum siap menerima musibah ini. Terlalu berat bagi ulun. Maka angkat musibah ini. Maka ujar Sayyidina Anas, "Fakasyafa anhul ghita." Maka tiba-tiba lelaki tadi langsung, jaka bahasa kita tuh, menyingkap kain yang menutupi wajahnya. Fajalas, dan dia duduk dan hidup dengan berkat doa mamanya. Itu ulun ulang, ada cerita ini di dalam kitab namanya Uyunul Hikayat, ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Hidup. Ini anak bukan adalah, di dalam riwayat itu dikatakan anak ini memang mati. Tetapi mamanya meminta kepada Allah hidup-hidup dengan izin Allah. Lagi-lagi dengan izin Allah itu kadang kau dipungkiri. Pian kira Nabi Isa aja yang bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu menghidupkan orang mati karena Allah menginginkan orang itu hidup. Pian jangankan seorang mama yang tulus mendoakan anak. Dajjal itu salah satu istidrajnya kau menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu nang kada beriman lawan Tuhan. Perempuan ini mengatakan ulun beriman lawan dia. Dan ulun mengumpuli Nabi supaya pian tulungi ulun. Dan sekarang tulungi ulun. Orang tua mendoakan hidup. Jadi maksud kita, Bapak Ibu sekalian,
Ini di bulan yang mulia ini, sekarang maksud ulun pian apa sih? Masalah rumah tangga kah, atau masalah ekonomi kah, atau apa aja masalah pian? Kita membawa banyu ke sana kemari, datang ke sana kemari, pertanyaannya bisalah kita datang ke Kuitan meminta doakan sini. Maka dikatakan sudah doa ul walid liwadadi ka doa in nabi li ummati. Doa orang tua untuk anak itu seperti doa Nabi untuk umat. Karena ini doa yang benar didasari oleh ketulusan, kasih sayang. Makanya bila ada tuh orang meninggal, maka yang paling afdol untuk menjadi imamnya adalah orang yang paling dekat hubungan keluarganya. Misal ada Kuitan meninggal, anak sidin jadi imam. Kalau anak sidin mampu untuk jadi imam. Atau sebaliknya, kakak anak meninggal, maka bapaknya menjadi imam. Kenapa? Karena ini setelah kita sembahyang itu kita berdoa, doa ini permohonan. Maka orang yang ditinggal ini akan lebih bisa meresapi apa yang ingin minta. Wahai Allah, Kuitan ulun begini-begini aja. Ulun lagi ke kanak banyak berbuat salah tapi sidin maklumi. Maka ya Allah maklumi juga kesalahan mereka. Wahai Allah lagi ke kanak ulun banyak berbuat salah tapi sidin kada pernah menutup pintu maaf, maka jangan tutup pintu maaf dari mereka. Jadi bisa meresapi doa. Makanya disuruh bila Kuitan meninggal anak sidin jadi imam. Karena doa yang bersumber dari kasih sayang, ketulusan. Amun orang lain mendoakan ya tulus juga, cuma kita ketika yang orang lain didoakan, maka terkadang hati itu bisa aja kada hadir. Tapi kalau anaknya yang mendoakan, terisak-isak ia memohon lawan Tuhan, nah itu yang dikehendaki. Nah begitulah doa Kuitan. Jika anak tuh mendoakan Kuitan terisak-isak, maka Kuitan itu lebih dari itu meskipun kada terisak-isak. Anak mendoakan Kuitan terisak-isak, Kuitan mendoakan anak kada terisak-isak. Boleh jadi lebih tulus doa Kuitan itu deh. Maksudnya kita kalau bicara ketulusan dan kasih sayang. Nah, jadi jangan menyepelekan doa orang tua. Salah satu orang yang paling kabul doanya setelah para nabi adalah Kuitan. Sudah, kita tidak berpanjang lebar di bab itu. Pulang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah man adraka Ramadan falam yughfar lahu, yaitu orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya kada diampuni Allah. Nah, itu juga manusia lewat rugi. Bertemu Ramadan apa jadi dosa kada habis. Ibarat piat lah Ramadan ini ujar ulama diambil dari kalimat romdo. Ramadan ini diambil dari kalimat romdo. Romdo itu buai apabila pian memanaskan api sampai api itu berada di puncak panasnya. Bila api itu sudah berada di puncak panasnya, itu disebut romdo. Ketika sesuatu sudah mencapai puncak panas, romdo. Nah, kalau api itu panas, lalu ada besi betagar atau pedang betagar atau keris yang bubuhan-bubuhan ahli wasi, dimasukkannya ke dalam api yang berkobar dengan sangat panas tadi. Kira-kira karat yang ada pada besi itu hilang kada? Hah? Jangankan karatnya, besinya gini bisa lunuh. Apalagi coba karat aja. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan ini akan mengikis dosa-dosa kita sebagaimana api yang mengikis karat yang ada pada besi. Makanya disebut Ramadan. Yarmidud dzunub. Inya mengikis dan menggugurkan dosa. Di dalam sebuah hadis ujar Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Apabila puasa Ramadan karena beriman dan mengharap pahala Allah. Dalam riwayat lain, man qama Ramadan, barang siapa yang bangun beribadat di malam hari. Maksud beribadat malam ini, ulama mengatakan menghidupkan malam Ramadan itu tarawih maksudnya. Jadi barang siapa puasa dosa diampuni yang telah lalu. Barang siapa tarawih pulang dosa diampuni. Nah, kalau pian pikir berarti ini kan macam mesin siang malam.
Siang puasanya kita nih menghapus dosa, malam tarawih menghapus dosa. Jadi siang malam nih macam mesin berputar terus, kada beampihan selama sebulan. Siang berdosa, malam tarawih menggugurkan dosa, malam berdosa, siang puasa menggugurkan dosa, dan begitu selama sebulanan. Jaka ibarat banih itu nah, digiling nang mengeluarkan baras dari apanya tuh, apanya, apa ngaranya itu bukan puhumaan tahunnya, apa ngaranya aja, gabah apa ngaranya. Nah itu kan ada mesin yang menggiling dah untuk memisahnya. Kayak itulah Ramadan, memisahkan orang dari dosanya. Dan itu terjadi sepanjang hari, sepanjang malam. Belum lagi dengan kena zakat fitrah, menghapuskan dosa. Lalu kok inya masih berdosa tuh kayak apa kisahnya? Jika bulan ini bergulung siang malam tuh menggugurkan dosa, kok inya masih berdosa? Maka jadi Jibril celaka benar orang tuh. Cakap ibarat dibari sudah makanan, dimasakakan sudah, disuapi, ia masih juga kelaparan, mati kelaparan. Jaka orang tuh di hadapannya banyu, kenapa jadi mati kehausan? Disiapakan wadah untuk menggugurkan dosa, koknya masih berdosa. Nah lalu kemudian perlu diperhatikan para jamaah, Ramadan ini jangan ditahan-tahan berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau selama ini berbuat anu jar kalah lawan godaan syaitan, ini syaitan dikurung malah masih juga menggawi. Bemamai syaitan jar setan ulun jakaya parak lawannya jar ulun nang kalah lawan godaannya. Kadanya nang kalah godaan setan. Buktinya ketika syaitan kadada ini masih jauh maksiat. Makanya Al-Imam Ibnu Ajibah mengatakan sebenarnya yang berbahaya itu bukan syaitannya, tetapi nafsu yang ada di awak kita. Syaitan itu kita kada bisa lihat, inya melihat kita. Kalau di dalam ilmu bahari, bila kita nonton film nang film bahari buhan Arya Kamandanu, buhan nang Brahma Kumbara, itu ada kaidah dalam ilmu silat, bila musuh kawabe hilang mesti menang, kada kau ada, karena nya kada kelihatan menghantam kayak Wira Sableng. Apa tuh melawan apa Dewi Siluman Hijau kah, bisa menghilanginya, kalah hai Wiro. Kayak apa caranya kita bisa melawan nang kada bisa kita melihat? Syaitan tuh kita kan bisa melihat, inya melihat kita, lalu hendak dihadapi ya Pak. Makanya kita tuh kada disuruh menghadapi syaitan, tetapi kita disuruh berlindung kepada Allah. Nah sekarang ini nang disuruh. Mun syaitan berhadapan lawan Tuhan, syaitan kada bakal menang, karena syaitan kada kamu melihat Tuhan, Tuhan kamu melihat syaitan bilang. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jadi berlindung kepada Allah. Itu syaitan. Kalau sudah dihadapi, tinggalkan ya guru. Tapi nafsu kayak meninggalkan di awak seorang. Nah ini sedikit kita nafsu ini kita belum bicara lebih jauh Ramadan karena masih mukaddimah lah, pembukaan aja, masih awal-awal Ramadan. Kalau segini langsung nang pembatal ke anu dulu, pemanasan, karena isu-isu banyak aja lagi penjelasan yang lain. Nafsu itu di dalam bahasa Arab, kalau kita kan sering menyebut hawa, nafsu. Jadi dalam bahasa Arab hawa dengan nafsu itu berbeda. Nafsu itu adalah keinginan berlebihan pada sesuatu yang kenikmatannya dirasakan oleh anggota zahir, itu nafsu namanya. Hendak berlebihan pada sesuatu yang dirasakan anggota zahir, itu nafsu. Nah contohnya sore kena nah, pian bawa duit ke pasar Ramadan, bawa 300.000, tulak pian ke pasar Ramadan. Di sini mana pasar Ramadan? Segiri, tulak ke Segiri pian. Amparan tatak nukar setengah loyang. Amparan tatak
Belum lagi kena melihat nang nila bebanam. Melihat pais apa bilang pais patin. Melihat haruan bebanam. Melihat gangan nangka santa besantan. Apalagi mandai. Iwa karing talang masak asam. Itu kali berataan tuh. Nasi kuning, nasi samin, habis sedang es buah, es jeruk, tuh kari berataan. Tak orang beduk, nang temakan paling mihun lawan kerupuk, teh panas, bah kakanyangan sentuh sandar. Akhirnya nang banyak tadi. Iya nang kadang-kadang amparan linyak datang pas orang tadarusan deh, ini gara-garanya nih. Orang kada apa-apa aja bang, cuma mau hendak berbagi itu bagus waktu buka. Ini orang tadarusan tuh kanyangan orang sudah. Dibungulinya oleh nafsu, kehendakannya berlebihan. Tapi nafsu itu jadi Imam Busiri katifli nang kaya kekanakan. Wah jar aku dibunguli nafsu. Isuk tulak lagi pian bawa lagi 300. Habis lagi nang lain lagi pian tukar. Kayak kakanak halus tuh apabila hendak mainan, inya beudar di muka toko tuh bila pian tukar kan. Nya begulung, timbul nang Tuhan nang supan. Nya begulung, kenapa tuh bang menangis begulung. Yang penting pikirnya nya dapat. Tukarkan ya pian mainan tuh. Paling gancang sampai malam sampai sore tekipai mainan tuh udah kemana-mana kah. Isuk bawa pulang ke muka toko begulung pulang iya. Karena yang ada di pikirannya aku hendak tuh kayak apa aku dapat, kaya itulah nafsu. Bila kita ada keinginan berlebihan pada sesuatu yang dirasakan oleh anggota zahir apapun itu, maka berarti nafsu ada di diri kita tuh. Ini makanan-makanan nyaman tadi kan itu ma'anui kehendak ilat jarang hari. Coba pian mun kada percaya celai. Nasi itu napian gumpal nang kayak nasi Jepang tuh kalau ini sushi. Jadi nasi kap di kepal lah nang kita bahari ulun lagi kekanakan merhum ini itu dimulahkan nasi gitu. Jadi nasi itu boy pian kepal gitu nah. Nang sebuting isi hundang. Nang sebuting isi ayam. Nang sebuting isi iwak. Nang sebuting kada usah isi apa-apa. Batu pian makan tetapi pian taguk jangan dikunyah. Nang nasi kepal kan pian taguk. Keempatnya kira-kira menurut pian nyaman nang mana? Nyaman nang si hundang nanya isi ayam kah? Sama kada dikunyah. Lidah kada terlibat. Sama jarang bahari menyamanakan ilat nang ya. Menyamanakan ilat. Nafsu dorong. Udah juga dokter memadahkan, ujar dokter mun kawa buka puasa tuh jangan langsung minum teh es. Ujar dokter. Nah kita kan ada aja dokter gitu masih bisa dipalah. Dokter juga lain Tuhan juga jaran ayo. Ada aja nang itu. Dokter tuh memadahkan sudah, cuma nafsu mendorong kayak itu. Cara kan kurma kado lomba tuh banyu nang hangat kisahnya supaya lambung tuh kada takajut. Baik, walhasil itu nafsu. Hawa bang, hawa itu ujar ulama adalah keinginan berlebihan pada sesuatu yang dirasakan anggota batin. Kalau kayak makan berlebihan tuh kan yang nyaman ilat. Kalau mata beli lihat dan kadang-kadang tuh kan menyamani anggota zahir di mata maksudnya. Ya kayak ibaratnya tuh maaf orang maknai bebinian selacap itu kan hujung-hujungnya nang dinyamanakannya nah berang anggota zahir lah intinya. Ada anggota zahir yang inya ulah nyaman. Tetapi yang namanya hawa itu adalah keinginan berlebihan pada sesuatu yang dirasakan oleh anggota batin. Anggota batin itu apa? Hati sih. Bila inya undangan, inya kada puas bila duduk di belakang. Kehendak hatinya tuh aku harus di muka aja, supaya orang melihat lawan aku. Nah itu kepuasan batin.
bukan sesuatu yang dirasakan lidah ini, tapi hati merasa hebat. Aku kadang mau duduk di belakang nih karena piano, jadi orang kadang melihat aku, coba aku di muka aja, jadi orang melihat. Nah keinginan seperti itu hawa, namanya dorongan hawa. Dorongan hawa. Bila sudah hati itu macam itu, kadang mau di belakang, kadang maunya harus orang melihat, ditambah pulang kalah dengan nafsunya, nah itu baru hawa nafsu maknanya. Jadi dorongan hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada syaitan. Ujar ulama, syaitan itu hanya menggunakan hawa nafsu untuk memperalat manusia. Dorongan hawa nafsunya itu kendaraan syaitan. Karena syaitan kadang akan bisa apa-apa mun kada ada kendaraannya. Kendaraannya itu adalah senjatanya syaitan, itu adalah hawa nafsu. Amerika tuh biar orang Amerika nang tentara hebat jar, hebat ya, mun senjatanya nang harat, mun 1 lawan 1 atau 10 lawan 10 belum tentu juga menang mun berperang. Tapi biar mun sudah senjatanya nang turun, nang repot. Jadi orang tuh kadangnya kada wani pang lawan Amerika tuh, wani ya orang, cuma bisa nuklir, tuh nang kada rame. Nah jadi macam itu syaitan itu kada terlalu, tapi inya memiliki senjata. Nah senjatanya itu ada di diri kita aja lama. Nah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kemudian diriwayatkan pulang, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati du'fin, sampai 700 kali lipat. Illa saum ay illa siyam, terkecuali puasa. Ujar Allah Ta'ala deh, bahwa li wa ana ajzi bihi, puasa itu jar Allah adalah untukku dan aku yang membalas. Jadi ulama mengatakan pahala puasa itu berapa? Ujar ulama bi ghairi hisab, karena hitungannya. Kenapa? Karena Allah katakan aku yang membalas langsung. Makanya kebaikan itu bagus pian lakukan di bulan ini. Sebelum kita akhiri, insyaallah kita lanjut ke minggu akan datang. Ada satu aja dulu, karena yang lain kita bahas di minggu yang lain aja. Cuma satu hal ini yang pian jangan kada gawi. Apa yang pertama? Nah satu aja, yaitu pian jangan kada membukakan orang di bulan Ramadan ini. Ambil kesempatan itu. Karena orang yang manfaat torosa iman, barang siapa membukakan orang, entah pian undang ke rumah atau di sambil akan acara apakah, pian makani orang, berbuka orang, 100 orang datang ke rumah kita, maka Allah akan berikan orang itu pahala seperti orang yang berbuka di tempatnya dan kada dikurangi sedikit pun. Misal pahala puasa ini misalnya 1 juta, misal pahala puasa 1 juta, lalu ada 100 orang datang ke rumah kita, kita bukakan, maka kita akan dapat pahala 101 juta. Dan sedikit kada dikurangi Tuhan. Ada nang betakun, tapi nang datang tuh kebanyakan tukang gosip jar. Maka tukang gosip itu hilang pahala puasanya. Maka ulama katakan inya tetap dapat pahala seakan-akan mereka itu datang membawa pahala yang sempurna. Masalahnya kemudian tukang gosip ternyata inya melakukan yang haram, itu kan lain urusan kita. Tapi membukakan orang itu dapat pahala. Nah ini nang pian kejar. Kalau pian kawa tiap hari syukur-syukur, mun kada kawa seminggu sekali kah? Amun kada kawa juga adalah di bulan Ramadan itu membukakan orang. Amun kada kawa beundangan orang, pian siapakan makanan, tetangga kanan kiri dibari. Atau di masjid ada buka puasa lagi Pak. Nah. Drop
Kurma kah misalnya? Kurma, pian drop misalnya. Maantari itu dililihat juga. Mana mendrop ke masjid, jangan amplang dijolok. Udah cocok orang buka puasa makan amplang. Karena kada salah juga bang, berbagi cuma dilihat ya orang kadenya orang mana amplang buka puasa. Kurma diantari. Nah orang pertama kali makan, anu kah, jadi langsung makan berat kah atau adukah? Hah? Ada ya. Orang berbuka. Nah, begini sasat lagi tuh. Orang buka puasa dia siap makan jamu. Luput lagi itu. Amplang lawan jamu lah bisa juga. Bener melalain pada orang. Menyumpah jamaah balik. Amplang lawan jamu. Nah, jadi kurma itu kan sunnah hukumnya. Yang paling pertama kali dicari itu paling bagus tuh kurma. Kalau kada ada kurma cari buah lain yang manis. Kalau kada ada buah lain juga yang manis, cari yang manis yang kada tersentuh api. Madu ke apakah? Kalau kada ada juga sudah dengan apapun yang manis yang tersentuh api. Apa yang manis? Jadi disudahkan bang dengan yang manis. Tapi dia bagus kurma. Nah kurma itu bawa pian drop ke masjid. Maka kurma pian itu dipakai orang untuk berbuka. Kurma pian itu dipakai orang, banyu pian drop. Ya syukur-syukur lagi kalau pian bisa membukakan orang sampai orang kanyang. Tapi mun kadakawa maksud ulun tadi, kadakawa ya semampu pian aja kadang kawa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu akan datang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa banyak beribadat. Nah, bersyukur kita ini Ramadan tahun ini bebas, sudah tahun-tahun sebelumnya maka umah yang bermasker lah apa-apalah ini alhamdulillah sudah bebas. Mudah-mudahan kita ditulungi Allah Ta'ala bisa beribadat dengan baik di bulan Ramadan dan mengaji Al-Quran. Jangan kada dibanyaki mengaji karena ini syahrul Quran, bulannya Quran. Banyak-banyak mengaji Al-Quran. Guring itu ibadah ya bujur, cuma jangan juga guring terus. Guring terus. Ada guring jar orang guring jar mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore jar. Itu di sini lain guring tuh latihan mati sini kemarinnya. Sampai jam 5. Haramnya tuh karena ini tertinggal kadang lain-lain nang wajib-wajib. Jadi guring ibadat itu ingat juga. Katanya nang guring seharian aja bang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita semua yang hadir kada akan mati kecuali dalam keadaan nasul khatimah. Ba'da tulil umur fi khair latufafi ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli ala ibn anna wa barakatuh ulumin. Allahumma jal jama'an jama'an marhumat tafarraqna min ba'di tarqan masumma tajal fina wa minna wal mashkina wa mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.